Panas. Ayah, di mana kamu? Tolong Linian. Ayah. Ayah, bangunlah ayah. Dia sudah mati, wanita bodoh. Pergilah, temani saja ayah bodohmu itu. Linian, tolonglah ayahku. Kamu berjanji akan mencintaiku selamanya. Kamu percaya itu, wanita bodoh? Aku mencintai statusmu sebagai putri sulung keluarga Yan. Sekarang kamu hanyalah batu loncat bagiku. Harta keluarga Yan sekarang menjadi milik kita. Hahaha. Tidak. Ayah. Aku di rumah sakit. Tadi itu hanya mimpi. Tidak. Ini bukan hanya mimpi, tapi kejadian yang benar-benar terjadi di kehidupan sebelumnya. Di ujung hidupku, aku masih mempercayai Linian, mengira dialah satu-satu orang yang bisa kuandalkan. Tapi dia malah memanfaatkan cinta dan kepercayaan yang kuberikan kepadanya, memancingku ke apartemen dan bekerja sama dengan Gao Suya, membakarku hidup-hidup di apartemen itu. Di kehidupan sekarang ini, aku tidak akan bertindak bodoh lagi. Aku akan melindungi ayah dan keluarga Yan. Apa yang terjadi denganmu? Mau aku panggilin dokter? Hanya aku tinggal sebentar, wajahnya kenapa bisa sampai begitu pucat dan gemeteran? Tidak perlu. Aku hanya mimpi buruk, bukan masalah besar. Tampangku sekarang pasti terlihat sangat menyedihkan, malah dilihat orang lain lagi. Sini ulurkan tanganmu. Tuan Fu, apa yang kamu lakukan? Jangan takut, letakkan tanganmu di sini. Rasakan detak jantungku. Hal ini bisa menghilangkan kecemasanmu. Mimpi buruknya sudah berlalu. Mereka tidak akan bisa menyakitimu lagi. Aku juga tidak akan membiarkan mereka mempunyai kesempatan untuk menyakitimu. Sulit dipercaya. Tangannya yang begitu hangat dan detak jantungnya itu membuatku merasa ketenangan. Irama detak jantungnya yang tidak menentu dan terkadang berdebaran seketika menghilang. Saat pertama kali bertemu, aku jatuh di pangkuannya. Waktu itu aku mendengar suara detak jantungnya, juga merasakan ketenangan yang sama. Pada saat itu, aku mengalami perubahan hidup yang begitu besar, dari kehancuran keluarga hingga hidup kembali. Ayah, semuanya itu terasa begitu tidak nyata, begitu sulit dipercaya. Sampai akhirnya aku mendengar suara detak jantungnya di pelukanku. Semua itu terasa begitu nyata. Aku sangat beruntung setelah hidup kembali. Orang yang aku temui adalah dia, Tuan Fu. Terima kasih. Aku Yan Sensei sudah kembali bersemangat. Yan Sensei, dia akhirnya menunjukkan senyum ini padaku. Kamu memang terlihat paling cantik saat tersenyum. Entah itu wajahmu yang bersemangat atau tingkahmu yang aneh itu. Asalkan yang berhubungan denganmu semuanya menawan bagiku. Aku ingin melihat semua ekspresi wajahmu. Benarkah? Tuan Fu pintar sekali menghibur. Apa ini? Ponselnya sudah diperbaiki, ambillah. Ponselku sudah diperbaiki juga. Terima kasih banyak. Forum kerja magangnya sudah kuminta orang untuk stempel dan ringkasannya. Juga akan ada orang yang membantumu menulis. Kamu masih belum sembuh total. Besok aku pribadi yang akan mengantarmu ke kampus untuk pendaftaran. Baiklah. Sebentar. Kamu pribadi yang mengantarku ke kampus. Jadi kamu akan muncul di sana. Kalau dia muncul di kampusku, kurasa seluruh kampus akan heboh. Tentu saja aku akan muncul. Kalau hanya menyapa saja, untuk apa aku ke sana? Kalau tidak muncul, bagaimana yang lain bisa tahu kalau dia milikku? Lalu kamu mau pergi ke sana sebagai waliku? Tidak bisa, kamu terlihat begitu muda. Tentu saja sebagai pacarmu. Harus bisa membuat lelaki lain tidak menaruh hati padamu. Oh, pacarku. Hah, pacarku? Oh no!
Tuan Fu beneran tertarik pada aku. Ah, mana mungkin. Legenda mengatakan Tuan Fu tidak pernah mendekati wanita. Lagi pula kalau benar-benar tertarik padaku, kenapa berterus terang sekali? Ah, Tuan Fu, apa kamu sedang bercanda? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Jika kamu gunakan status sebagai pacarku ke kampus, kurasa seluruh wanita yang ada di kampus akan membunuhku. Aku khawatir keamananku akan terancam. Apa aku terlihat sedang bercanda? Aku punya alasan sendiri. Pertama, agar kamu tidak diremehkan orang-orang. Kedua, aku ingin meminta bantuanmu. Bantu? Bantu apa? Katakan saja bagaimana bisa Tuan Fu tiba-tiba menyukaiku. Keluarga mendesakku untuk segera menikah. Bisakah membantuku menemui orang tuaku? Sebagai balasannya, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Keluargamu tergolong keluarga konglomerat. Mengapa bisa sampai mendesakmu untuk segera menikah? Ada apa? Memangnya kalau tidak ada apa-apa aku tidak boleh menelponmu. Aku sudah dengar kamu sedang bersama dengan seseorang wanita. Apa dia pacarmu? Seperti apa wajahnya? Cantik atau jelek? Lucu tidak? Cepat bawa pulang ke rumah. Ibu ingin melihatnya. Hanya teman biasa. Ya ampun, ponselnya sudah yang paling bagus, tapi suaranya masih terdengar jelas sampai keluar. Hebat sekali, Bibi. Aku tidak percaya. Cepat bawa pulang. Sifatmu bagaimana masa aku tidak tahu? Cepat segera dengar tidak? Begitulah, aku sih tidak ingin buru-buru menikah. Ibuku yang sangat terburu-buru. Ternyata kamu bisa juga mengalami masalah seperti ini. Tidak mudah bagimu ya. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kamu memang tidak perlu sengaja menemaniku ke kampus besok. Mengapa? Wajahmu itu bisa membuat seluruh wanita yang ada di kampus iri padaku. Aku masih ingin masuk kelas. Ini salah satu permintaanku dari 3 permintaan tadi. Tidak masalah kan, Tuan Fu? Baiklah. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Coba aku lihat apakah foto ibuku masih ada. Backup dulu di cloud, supaya kalau ponselku hilang lagi, fotonya masih ada. Ah, syukurlah fotonya masih ada. Ibu. Ibu, ternyata orang yang paling dia pedulikan bukan seseorang lelaki. Berarti dia masih belum punya pacar. Baiklah, masalah orang tuaku, aku mohon bantuannya. Sepertinya rencanaku berjalan dengan lancar. Aku harus cepat membawanya pulang menemui ibu, lalu bertunangan dengannya.